itu tadi tuh mengenai gula yang katanya ternyata baik untuk kesehatan, tapi juga bisa menjadi si malakama gitu ya. Betul sekali. Jadi ini sebenarnya gula itu baik apa jahat sih buat tubuh kita, Dok? Daripada kita bertanya-tanya, mendingan langsung tanya sama narasumber kita, yaitu Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Manis Apa kabar? sekali, Dokter, pagi ini. Manis Mungkin sekali karena kayak ada gula ya, gula. Dokter ya. Jadi di depan kita ini udah banyak gula-gulaan ya. Ada gula aren, gula pasir, gula Batu. batu. Gula batu, Ini gula halus. gula halus sama Ini itu. gula Ini apa gula nih? aren, Oh. ini gula kelapa. Oh, apa bedanya tuh, Dok? Nah. Ada bedanya ini. Yang Iya. gula merah tuh yang ini mana, gula Dok? kelapa. Iya, dua ini warnanya kan lebih gelap dan lebih merah. Gula aren dan gula kelapa. Iya. Tapi dari dua yang merah ini yang paling populer adalah gula aren. Gula aren. Sekarang tuh sampai kopi gitu ya, Iya, pada iya. pakainya Gula gula aren. aren. Kopi Baik, Dok. kekinian. Ini fakta mitos yang pertama, Dok. Yes. Gula dapat memberikan energi pada tubuh. Fakta Iya. atau mitos, Dok? Ini fakta. Fakta kan. Nah, kita tahu ya bahwa kalau bicara energi, artinya makanan yang kita makan itu yang bisa menghasilkan energi. Nah, salah satu sumber energi yang sangat populer adalah sumber dari karbohidrat. Karbohidrat dalam tubuh kita akan diubah menjadi glukosa, dan glukosa nama awamnya adalah gula, dan itu digunakan sebagai sumber energi. Ya, sumber energi itu apa sih maksudnya? Supaya Anda bisa berpikir dengan baik, jadi mikirnya tuh nggak lemot ya istilahnya. Kemudian sel darah kita bisa berjalan, bekerja dengan baik, lalu Anda bisa bergerak, olahraga, bisa cuap-cuap, bisa bernafas dengan baik, dan sebagainya. Itu sumber energi. Gitu. Nah, kalau misalnya dari minum teh manis gitu, Dok, Ya, seberapa, pagi-pagi. seberapa cepat itu menjadi energi? Ya, hanya dalam waktu 5 menit kita suka lihat ada orang yang begitu pingsan, Iya. langsung orang awam kurang Betul. minum, kurang gula, ya toh iya, langsung betul. dikasih gula pasir, Ah, ah. teh manis. Hanya dalam waktu 5 sampai 10 menit itu udah langsung bisa diabsorpsi oleh tubuh kita. Ya, jadi cepat sekali. Makanya begitu ya. pingsan kasih air gula, kalau betul penyebabnya karena gulanya yang rendah, maka dia langsung akan terbangun dengan Baik. Oh gitu. Jadi makanya tuh kalau misalnya kita lupa gitu ya, kadang-kadang suka ngomongnya orang ngelesnya, aduh kurang gula gitu ya kan. Oke, ini ada fakta mitos lagi nih yang beredar mengenai gula nih, Dok. Gula merupakan simpanan energi bagi tubuh, namun ketika gula darah sangatlah sedikit, tubuh akan memecah sumber lain seperti protein untuk menjadi energi. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ya, ini adalah fakta sebetulnya ya. Fakta. Ya, tapi gini, ini tidak 100% benar. Ya. Yang pertama, kalau kita makan banyak makanan, karbohidrat diubah menjadi gula, ya toh. Kemudian terus Anda lebih banyak duduk, lebih banyak tidak beraktivitas, tidak digunakan energinya dengan maksimal sesuai dengan jumlah yang dimakan, maka dia akan disimpan sebagai cadangan energi. Nah, simpanan cadangan ini yang pertama namanya glikogen. Nah, glikogen. Glikogen itu banyak disimpan di otot maupun di hati. Nah, glikogen itu apa sih? Glikogen itu sebenarnya cadangan tubuh terutama dalam kondisi emergency. Contoh, Anda pagi-pagi mau nguber bus. Ya, busnya udah jalan. Dikit lagi deh, lari. Nah, pada saat Anda harus lari segera menggunakan gerakan yang emergency cepat, nah itu menggunakan cadangan glikogen. Oh gitu. Ya. Sampai akhirnya benar-benar habis tuh. Nah, begitu dia habis, maka tubuh akan menggunakan cadangan yang berikutnya. Cadangan berikutnya yaitu lemak dan protein otot kita. Nah, sebetulnya yang dibakar yang pertama sebelum masuk ke protein dia akan bakar lemak dulu sebenarnya. Jadi kalau protein itu kalau cadangannya udah bles habis, makanya protein akan dipakai, dibakar. Maka kalau kita lihat orang yang kelaparan dalam jangka waktu lama, Anda lihat nggak banyak sekali ya, amit-amit ya, moga-moga tidak terjadi lagi. Orangnya sampai kurus, kering, tinggal kulitnya juga akhirnya jadi apa namanya kayak apa ya, malnutrisi gitu ya. betul. Jadi kwashiorkor, jadi kayak marasmus ya, jadi tinggal kulit, balut tulang. Benar. Karena otot-ototnya sudah semuanya dipecah untuk menghasilkan energi. Oh begitu. Jadi Jadi kalau- kan intinya kalau kita nggak makan gula bisa kurus ya, Dok?
Iya nih dok, karena kan banyak nih pasti masyarakat mikir, oh berarti kalau misalnya nggak makan gula, nggak dikasih makan, cadangannya aja terus yang dibakar gitu. Tapi itu juga salah. Oh, itu Jadi juga salah. kalau Anda tidak makan gula, misalnya kemudian Anda makannya lemak yang berlebihan, ya lemak juga akan diubahkan tetap menjadi cadangan kita. Begitu, baik dok. Oke, Nah, ini mengkonsumsi gula pasir nih dok. Kalau misalnya secara berlebihan bisa mengganggu mekanisme jantung untuk memompa darah, meningkatkan risiko gagal jantung juga. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini sebetulnya mitos. Oh, Ya. mitos. Mitos gini, kalau dia langsung mengganggu kerja otot jantung pastinya tidak. Iya. Jadi kalau berlebihan, maka dia akan mengganggu dulu pekerjaan dari si insulin ini. Ya, jadi kalau kita makan gula, maka tubuh otomatis tuh keluar signalnya, ayo ini ada gula. Anda kerja ya, insulinnya maka dikeluarkan, kemudian gulanya diambil. Jadi insulin itu fungsinya sebagai pembawa atau gula. carrier. Kayak Nah, kurirnya gitu ya kurirnya. dok ya? Jadi Anda makan, di dalam darah banyak gula, maka dia keluar, diambil. Gulanya dimasukkan ke dalam sel tubuh. Nah, sel tubuh kita tuh dikasih makan sama dia, termasuk sel otak. Anda bisa berpikir dengan cepat sekian gigabyte apa kalau komputer itu karena dapat makanan bagus, salah satunya dari glukosa. Nah, itu adalah bantuan dari si insulin, dia sebagai carrier, pembawa yang bawa ke dalam sel. Nah, kalau misalnya jumlahnya banyak sekali gulanya, artinya kurirnya kan harus banyak kan yang bawa. Iya, betul. Dengan bertambahnya usia, dengan gaya hidup sehat kita yang tidak beres, yang tidak kita lakukan dengan baik, ternyata insulin ini pekerjaannya bisa terganggu. Bisa jumlahnya yang makin berkurang karena usia atau karena kita sakit dan sebagainya. Bisa juga insulinnya banyak, tapi resisten, artinya nggak bisa bekerja seperti yang kita inginkan, alias impoten tanda kutip gitu loh ya. Jadi harusnya kerjanya gesit, ini kok malah lemot, ngeliatin gula kok kayak nggak respon gitu loh ya. Nah, itu yang sering sekali terjadi pada diabetes tipe 2. Oh, baik dok, itu ya. Jadi kita tahu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan diabetes nih dok. Ini saya mau tanya dok, bila gula pasir itu tak dapat diproses dengan baik oleh pankreas, maka gula tersebut akan tertimbun menjadi gula darah dan lemak dan menyebabkan diabetes. Itu fakta atau mitos? Jangan dulu dok! Dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Anda masih bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Dan tadi udah lihat ya, bahwa gula itu boleh dikonsumsi, tapi nggak boleh berlebihan. Iya, dan gitu, ada ya kan? gula-gula tersembunyi loh. Jadi kalau misalnya yang namanya nasi, roti, itu ternyata sebenarnya juga mengandung gula. Betul begitu dokter? Bukan mengandung umpan ya. Nah tadi ada fakta mitos yang belum terjawab ya. Bila gula pasir tidak diproses dengan baik oleh pankreas, akan menyebabkan diabetes. Itu fakta atau mitos, dok? Ya, itu fakta. Fakta. Betul sekali ya. Tadi udah saya jelaskan bahwa pankreas ini begitu adanya gula, maka dia langsung keluar signal. Dia akan mengeluarkan insulin. Dan insulin itu fungsinya hanya sebagai carrier atau pembawa gula yang tadi didapatkan dari hasil metabolisme karbohidrat, maka dibawa oleh dia masuk ke dalam sel tubuh. Ya, jadi kalau sampai gulanya berlebihan sedangkan jumlah insulinnya tidak mencukupi, jadi harusnya jumlah 1 dengan 1 misalnya. Tapi ternyata gulanya 10 lah, insulinnya cuma 2, otomatis pasti tidak akan terangkut semuanya ke dalam. Betul. Jadi itu merupakan fakta. Jadi malah jadi gula darah ya, jadi penumpukan gula darah menyebabkan diabetes ya, dok? Terjadi hiperglikemi pertama kali ya, tapi kalau proses berlangsung maka akan terjadi diabetes nanti. Hiperglikemi ya namanya ya. Jadi suatu kondisi di mana gula darah kita itu ya pas diukur meningkat sekali. Normalnya berapa tuh ukurannya gitu kalau misalnya kita cek-cek itu tuh, dok? Kalau gula darah puasa, normal itu harus kurang dari 100 mg per desiliter puasa ya. Tapi kalau gula darah sesudah makan atau gula darah sewaktu itu bisa sampai 140 sampai 200. Oh, gitu, baik ya. Jadi kalau udah 300 itu udah tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya harus diperiksa. Asik. Oke, fakta mitos berikutnya nih, dokter. Katanya gula merah lebih sehat daripada gula pasir. Ini fakta atau mitos, dokter? Nah, ini aku pengen tanya ini. Dari tadi ya pengen tahu ya. Dok. Nah, ini jawabnya mitos. Mitos. Iya, Mitos. Jadi ya. dok sama aja, dok.
sama. Jadi kalau kita bicara mengenai, ini kan warna-warna nih, ada yang putih, ada yang kayak agak-agak coklat gini ya, dan kecoklatan. Ini semua dasarnya adalah gula, makanya namanya gula. Nah, kalau bicara gula, artinya kita harus concern dengan indeks glikemik dan glycemic load. Apa sih indeks glikemik? Indeks glikemik itu adalah angka yang menunjukkan berapa cepat suatu makanan yang kita makan langsung menaikkan gula darah. Itu penting sekali kalau kita ingin tahu ini manfaatnya bagus apa enggak dan sebagainya berkaitan dengan gula darah. Ternyata semua ini mempunyai indeks glikemik yang hampir sama. Jadi untuk gula aren sekitar 70 sampai 80. Indeks Iya, glikemiknya. indeks glikemik. Artinya kecepatan dia itu sampai 70 speednya itu loh. Kalau nyetir mobil tuh speednya sampai 70. Nah, batasan speed itu dia akan disebut baik kalau nilainya kurang dari 50. Oh, itu apa, Dok? Indeks glikemiknya. Oh, Maksudnya, contohnya banyak apa yang makanan yang kurang dari makanan itu. yang punya indeks glikemiknya di bawah 50 Nah, itu itu apa? banyak pada misalnya buah-buahan, indeks glikemik cuma 20. Gula-gula ada sehat berarti ya. ya, karena seratnya itu yang membuat dia menjadi lebih rendah. Oh, kalau itu gula-gula buatan gitu maksudnya pemanis yang Sweetener. Nah, sweetener itu kan yang maksudnya yang kayak apa maksudnya untuk diet, gula diet gitu itu betul, Dok. Betul, itu mereka mempunyai indeks glikemik yang memang rendah dan dia itu memang dibuat supaya menanggulangi yang seperti ini. Biasanya orang-orang itu kan ada craving, kesukaan makan milih gula, dia suka yang manis-manis. Nah, bagaimana caranya supaya gula darahnya juga tetap stabil? Kita tahu kalau gula darah yang berlebihan itu mempunyai risiko untuk terjadi diabetes, komplikasi penyakit lainnya. Nah, supaya gula darah aman tapi mulutnya juga tetap aman, maka dibikinlah sweetener. Gitu. Nah, itu kan namanya gula, itu kan emang kita ya kalau makan itu pada suka ya. Apalagi kemarin Valentine kan itu. Betul. Coklat lah, apalah semakin semua. manis lah hidup Betul. kita dengan gula. Makin nambah gulanya. Nah, tapi ini bagaimana nih, Dok? Kemarin apalagi kan abis hari Valentine, siapa di sini nih yang Ada ulang tahun TV One juga. Iya, ulang tahun TV One juga. Ulang tahun anak gue juga. Aduh, itu saya makan semua. Itu kayaknya apa namanya? Apalagi kalau misalnya ulang tahun anak itu udah pasti ya kue-kue yang manis-manis keluar semua, betul banget. ya kan? Jadi itu namanya diet Dokter Cici, aku selesai deh gue. Nah, ini makanya nih, Dok, tapi untuk orang-orang yang senang banget makan gula gitu ya, senang banget makanan manis, gimana caranya supaya gula darah kita tuh tetap stabil gitu? Ya. Nah, salah satu caranya ya diberikanlah gula pengganti atau yang dikenal sebagai sweetener. Dan sweetener ini banyak sekali di pasaran ya. Contohnya ada yang non kalori, artinya memang dia tidak punya kalori. Ada yang punya kalori tapi kalorinya rendah sekali. Nah, biasa yang berkalori itu belakangnya ada tulisan all. Artinya gula alkohol ya. Contohnya xylitol, mannitol, ada all-nya, itu ada kalorinya. Meskipun kecil, hanya 2 kilokalori per gram, kecil sekali. Nah, sedangkan yang sweetener yang tanpa kalori yaitu yang banyak aspartam, sukralose kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah gulanya tinggi, kan anak dinosaurus atau Iya. Nah, Dok, kalau misalnya gulanya udah tinggi nih, Dok, kan kemarin habis ya itu ya makan-makan enak gitu kan. Ketika itu mengatasinya gimana gitu, bisa nggak sih maksudnya langsung diturunin gitu? Apakah benar-benar kita nggak makan gula sama sekali besokannya? Atau mungkin minum ada air yang obatnya? banyak gitu ya, atau gimana, betul. Dok? Jadi kalau kita ingin gula darah kita stabil pada mereka yang sehat, ya kita nggak bicara pada mereka yang diabetes. Kalau pada mereka yang sehat seperti Anda tahu kemarin habis pesta melakukan dosa makan gula yang banyak. Iya, betul, dosa Betul, itu dosa benar, Dok. Waduh, ya Allah. Apa yang harus dilakukan? Satu, jangan lupa Anda hitung kalorinya. Ya, jadi prinsipnya jalankan tetap 3J. 3 Jakarta yaitu jumlah kalori. Saya udah makan kue gula tersembunyi tadi. Saya sudah minum manis-manis kayak kopi. Cendol-cendol gitu. Ya. Nah, jadi dihitung kalorinya berapa. Kemudian yang kedua, Anda kompensasi dengan olahraga, dengan bergerak dan sebagainya. Tadi kan saya katakan gula adalah sumber energi. Nah, energinya dipakai dong, jangan dibiarkan. Kalau nggak pakai olahraga, Dok, Ya. apa, Dok? Ada obat gitu atau apa gitu? Aduh, bersih-bersih aja, Pak. Iya juga Nggak sih. usah olahraga, Gini, tapi kan selama- habis pesta kemarin, ya kan? Nah, bersih-bersih dah tuh. Cuci Udah, Dok. piring gitu Selama kan. tubuh kita sehat, jadi kita bukan seorang penderita diabetes, tubuh kita mempunyai regulasi sendiri untuk membuat dia kembali dalam keseimbangan. Jadi kalau kelebihan biasanya kalau insulin kerjanya masih baik, maka oleh tubuh akan disimpan sebagai cadangan. Oh, gitu. Nah, cadangannya apa? Yang pertama diisi glikogen,
Yang kedua, jadi lemak. Jadi kalau makan terlalu banyak, selama insulin baik, maka perutnya nanti makin gede. Oh, oke, aduh, udah Udah rata, rata, Dok. udah Maaf, rata. Dok. Tolong Dikit di lah, zoom Dok. di Udah perutnya. Nah, Dok, Baik, terima kalau kasih gitu banyak. terima kasih banyak Dokter Ida. Terima Berarti ya kasih. gula ini memang memaniskan hidup kita gitu ya. Betul. Tapi kita juga harus bisa terima risikonya. Iya. Kalau kita makan gulanya banyak ya olahraganya juga harus banyak Dibanyakin, gitu ya. gitu. Aktivitasnya juga harus banyak Dan supaya juga apa? seimbang. Seimbang betul, Iya. energinya kepake. Betul ya kan? sekali. Kalau misalnya tidak terpakai, coba dilihat sebelah sana. Oh, Udah udah kurus, udah kurus, udah kurus. Oh, udah Mohon maaf, mohon kurus. maaf. Oke, Saya oke, juga oke, cut oke. off gula loh. Saya udah Oh, gak minum manis-manis wow. lagi, Dok. Keren. Tapi kadang-kadang Hebat. tergoda, bisa kurus dikit, tapi tergoda sama kopi gula aren itu, Dok. Ya Allah. Oh, ya Allah, Enak iya banget. benar-benar Dan ya. terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Makasih banyak, Terima dokter. kasih, terima kasih. Nah, sesaat lagi kita juga akan membahas mengenai apa nih, Kak Sakit Bekti? kepala yang nyut-nyutan Itulah, gitu. kadang-kadang kalau Oh. misalnya nyut-nyutan tuh kalau misalnya lihat rekening Tapi gitu ya, oh enggak. Nyari punggung deh kayaknya deh. Oh, nyari punggung. Gue jadi punggung aja deh, gue. Iya, Gak jadi punggung. nyucutan nantiin aja. Gue kayaknya kok jadi punggung ya. Oh gitu. Oke, sesaat lagi ya kita akan membahas mengenai nyeri punggung. Kenapa sih bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.